Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini Bang Faruk akan sholat berjamaah di jalan Harimau ya, di Pulau Harimau. Tadi pagi Bang Faruk ditelepon sama Mualim Husaini. Ya, beliau memberikan referensi perihal imam yang kita kunjungi hari ini. Ya, Pulau Harimau itu tak terlalu jauh ya dari musolanya Bang Faruk ini. Ya, kita akan gerak ke sana nih, Wan. Ya, semoga dalam perjalanan kita lancar-lancar saja. Ya, tidak ada kendala dan semoga bisa ketemu sama imamnya nanti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Katanya jalan Pulau Harimau. Nama masjidnya? Nama jalannya? Pulau Harimau. Iya, Pulau Harimau. Nama masjidnya? Nggak tahu nama masjidnya ini. Iya, aku namanya nggak tahu, Mas. Maka coba kita cek lah, kita cari lah. Pak Usaini katanya udah koordinasi dia sama imamnya. Imamnya? Bahwasanya malam ini Bang Faruk mau sholat berjamaah. Mau sholat isya berjamaah di masjidnya. Jadi informasikan. Kayaknya naik kereta ya. Iya. Apa ada pengajian apa gimana? Ada dia. Ada. Ayo, On. Assalamualaikum. Siap, Bang Faruk. Bu Ali Husaininya mana? Oh, iya saya telepon nggak aktif. Masya Allah. Selamat dulu Pak. Sudah, Mualim udah sampaikan Udah. apa perihal Bang Faruk datang kemari. Udah. Oh, berarti orang bapak-bapak ini izin Pak ya, apa BKM-nya ya? Oh, BKM-nya apa imamnya? Imam ini satu. Ada 5 imam, ada 5. Oh, imam utamanya siapa? Namanya ya. Belum datang. Belum datang. Oh, biasa yang memimpin sholatnya imam utamanya Pak, bukan? Enggak. Ada yang ada lah. Oh, mana yang ada aja. Oh. Tapi nanti untuk apa sholat isyanya udah ada imamnya nanti Pak ya? Bersabar sebentar kita mungkin ada sedikit oleh-oleh yang dibawa, jadi oleh karenanya mohon kesabaran kita. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat salam mari kita sampaikan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka kita sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, dan juga sekaligus ya saat ini kita suatu kemuliaan, suatu penghargaan, yaitu yang tadinya mungkin kita hanya sejenak menengok di TikTok ya. Sebenarnya nama ini Pak Agus ya, namun di TikTok lebih terkenal dengan namanya Bang Faruk gitu Bang ya. Mohon di Bang Faruk ya. Bang Faruk. Amin. Jadi setelah beliau meninggal setelah diinfakkan tanah ini, beliau dua-dua pun sudah dipanggil Allah ya. Itu Pak Agus ya, ceritanya begini, 23 rantai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Amin. Allah terima segala amal ibadahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan kuburnya sebagai taman dari taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sedikit Pak Agus, saya tadinya aktif juga di sini di masjid ini, sambil saya ngajar anak-anak juga ya. Terakhir aktif Nakhoda Sulaiman, sehingga saya harus balik ke sana lagi Bang Faruk ya, begitu ceritanya. Jadi pada malam ini kami suatu kebanggaan ya. Jadi sedikit saya cerita tentang Bang Faruk. Beliau itu mualaf 2012 Pak ya. Tapi memang ini bekas murid saya Pak dulu. Sekarang saya harus belajar sama beliau. Ya alhamdulillah, kecepatannya Allah beri kelebihan ya. Jadi ini untuk sebagai bahan iktibar. Beliau itu peduli. Sementara kita hanya peduli dengan anak istri, itu sudah hebat kali. Beliau ini peduli dengan lingkungan. Di sana di tempat beliau ini, di musolanya ada les bahasa Inggris, les bahasa Arab. Jadi bagi anak-anak kita mungkin yang ingin ikut silakan. Itu yang ngajar memang anak saya juga kebetulan kan. Kalau saya pun itu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ya Allah, luar biasa. Beliau yang menangani ini. Dari mana saya nggak tahu lah. Saya nggak bertanya. Segan juga awak udah nggak beri nanya pula. Terus kalau malamnya saya ngajar Al-Quran untuk anak-anak juga. Terus guru untuk Iqra-nya itu Pak Iwan sebagai gurunya juga di sana. Jadi aktif ya, termasuk kemarin bikin sunat ya sekitar 17 orang Pak Bang Faruk ya. Luar biasa, saya terharu. Sementara kita ini sampai di mana kepedulian terhadap agama kita ya. Beliau baru masuk Islam, udah bacaannya pun ya Allah luar biasa ya. Jadi tidak ada istilahnya sudah tua ya, sudah tidak ada istilahnya dengan suku. Nah, semua itu tergantung niat. Beliau memang bersungguh-sungguh ya. Saya sendiri kewalahan Pak, walaupun nggak terima, walaupun ke saya katanya guru besarnya gitu ya. Jadi begitu kepeduliannya ya. Dan ini programnya bukan hanya sebatas itu aja. Ini siapa yang sholat subuh nanti dapat beras 3 kilo. Sudah jalan ya Allah. Sudah jalan. Gimana peduli kita? Ya, siapa yang sholat subuh? Kebetulan memang sholat itu agak dingin suasananya gitu. Sehingga beliau berinisiatif bagaimana untuk makmurkan rumah Allah itu. Nah, dan ketika anak-anak habis ngaji, Pak, ya, itu dapat jajan, Pak. Ya Allah, dapat jajan ada 5.000, ya, yang Iqra dapat, yang Al-Qur'an dapat. Ini sebagai informasi aja. Mungkin anak-anak ya yang mau ikut les bahasa Inggris, bahasa Arab, sore di sana. Kalau saya ngajar Al-Quran malam ya habis sholat isya. Jadi ya sekali lagi Bang Faruk, kami sangat bangga ya menambah saudara yang luar biasa. Kami sendiri belum bisa berbuat sejauh itu Pak ya, belum bisa. Paling peduli dengan anak istri aja. Bang Faruk sekayanya sudah. Dan ini bukan sebatas ini aja. Kemarin kami berkunjung di Masjid Tamihul Ghafilin. Bang Faruk nanya kemana ini lagi? Ya saya ya masjid saya dulu lah, saya bilang ya kan kemana? Ya Pulau Harimau saya bilang gitu. Dan insya Allah akan keliling ya. Memang ya programnya nanti ada ala kadar akan diberikan ya untuk ya spirit ya sebagai imam
Namun nanti tergantung imamnya kemana diarahkan kan. Ini Pak Ketua kan ada di sini Pak Ketua kan. Ini dia. Jadi itu program beliau yang jelas ingin memakmurkan, ya, ingin memakmurkan rumah Allah ini dengan cara sehingga imam-imam ini lebih meningkatkan bacaannya. Di sini ada juga Bang Faruk kami belajar tajwid ya, malam Sabtu ya, malam Sabtu. Ya, namun nggak ada salahnya dikala saudara-saudaraku ini ingin menambah juga di tempat di Bang Faruk di sana malam Jumat ya. Cuma kadang-kadang kebentur dengan wirid ya. Saya aja sekali-kali nyuri-nyuri anunya ke sana. Jadi tidak lagi saya memanjangkan mukadimah lantaran kita mengingat waktu juga ya. Yaitu tadi acara yang saya yaitu pembukaan dari saya sendiri. Habis ini kita serahkan kepada Bang Faruk. Selanjutnya nanti kita tutup dengan doa. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapakku, abang-abangku. Jadi apa yang diceritakan sama Mu'alim tadi sebenarnya nggak ada yang benar. Kenapa nggak ada yang benar? Karena setiap apa yang dilakukan oleh Bang Faruk itu bukan dari hartanya Bang Faruk. Bukan harta saya. Wallahi itu bukan harta saya. Tapi apa yang saya dapat di media sosial dari para penggemar yang Bang Faruk sebut sahabat Bang Faruk, bukan dari gaji saya itu. Jadi ketika kita dakwah di media sosial itu ada beberapa saudara-saudara kita yang dimudahkan Allah rezekinya berbagi ke Bang Faruk, dan uang itulah yang Bang Faruk alokasikan untuk TPA, untuk kegiatan subuh, untuk ini dan itu ya. Jadi seperti Bang Mu'alim Husaini, nanti pun ada juga yang dititipkan buat imam ya, ucapan terima kasih karena program Bang Faruk saat ini terima kasih imam sholatku ya. Jadi di beberapa masjid dan juga musola di mana Bang Faruk berkunjung, di situ nanti akan disampaikan amanat dari sahabat Bang Faruk yang ada di live TikToknya Bang Faruk. Cuman ini sedikit Pak ya bercerita ya. Kenapa bercerita? Perihal tentang surah yang dibaca oleh imam kita tadi ketika sholat tadi kita ya, itu kalau Bang Faruk nggak salah surah Maryam ayat 30 sampai 34 imamnya. Mungkin ini niat saya tidak mengajari ya, wallahi tidak mengajari. Cuman karena saya bukan dilahirkan dari seorang Islam, saya dulunya seorang Kristen gitu loh, dan keislaman saya itu karena belajar, bukan karena datang seseorang memperkenalkan Islam ke saya, Islam itu begini-begini loh, tidak. Tapi saya belajar di kitab saya dahulu, terus setelah itu saya belajar itu Islam. Dulu waktu saya belajar Islam, saya belajar di warnet waktu itu, mencari tahu apa itu Islam. Setelah saya memahami, saya yakin Islam, saya belajar Islam, saya yakin Islam ini yang benar. Terkhusus perihal tentang surah Maryam 30 tadi kan, sampai 34. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Mungkin bapak-bapak ketika membaca surah itu sesuatu yang biasa kan. Ya, apa yang luar biasa dari surah Maryam 30 sampai 34 ini? Ada abang bisa menjawab? Yang bisa menjawab saya kasih 100.000. Allah Rabbi. Anak pesantren. Apa yang luar biasa dari surah Maryam 30 sampai 34? Apa yang luar biasa? Hal apa yang luar biasa? Kenapa harus tertuliskan di dalam Al-Quran? Kenapa harus dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW? Perkataan dari Isa ibnu Maryam itu, kenapa harus disampaikan Allah? Sementara ada banyak kisah ataupun perkataan dari nabi-nabi di masa lampau itu tidak dikasih tahu oleh Allah, tadi diberitahukan Allah, tapi itu diberitahu oleh Allah. Kenapa? Bisa menjawab? Kurang banyak anak santrinya nih Pak. Banyak dari anak santrinya kan, bagi-bagi rezeki kita di sini kan gitu. Bisa menjawab, Om kasih 100.000. Ini Pak Ketua kadang nggak bisa, Om kasih 200.000. Ya Allah, di sana gitu. Coba, apa hal? Coba jawab dulu mana tahu benar. Kan gitu Pak kan? Coba aja dulu bersuara, mana tahu benar. Ada gambarannya. Apa yang luar biasa dari surah Maryam? Apa? Ulangi. Maksudnya apa yang diulangi nih? Kelebihan dari surah Al-Maryam itu tadi. Iya, surah Maryam tadi. Apa yang kira-kira lebih? Apa yang luar biasa di surah Maryam itu? Sehingga Allah
sampaikan kepada Nabi dan tertuliskan dalam mushaf Quran ayat 30 sampai 34. Apa yang luar biasa di situ? Bisa menjawab? Bisa seorang hamba. Apa yang luar biasa? Ya, mempersingkat waktu ini Pak ya. Yang luar biasa di situ adalah Pak, itulah jawaban kenapa Maryam itu bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Karena kehamilan Maryam ini bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang normal. Dia hamil tak memiliki suami. Oh, kok tahu gitu sih? Dia hamil tanpa seorang suami Pak. Dan dia ini adalah wanita suci yang di bawah pengasuhan dari Nabi Zakaria. Orang-orang Yahudi pada masa itu sudah mengimani Zakaria ini adalah nabi. Dan di dalam rumah Zakaria ada seorang wanita yang disebut namanya Maryam. Dapat kabar hamil. Dan mereka tinggal di Nazaret atau Galilea, di mana tanah itu dikelilingi oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berpegang kepada hukum Yahudi. Salah satu hukum Yahudi, ya, wanita yang hamil tanpa seorang suami harus dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Beda zaman sekarang Pak, ya hamil dulu. Kalau udah hamil dia udah kawinkan aja lah. Ya, kalau Yahudi enggak Pak. Hukum yang dibawa Musa jadi tradisi bagi mereka. Meskipun sejatinya di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang keras kepala, pembangkang itu Yahudi. Tapi hukum yang dibawa Musa jadi tradisinya bagi mereka. Bagaimana bisa Maryam yang hamil tanpa seorang suami bisa melahirkan di tanah Yahudi? Kan sebuah pertanyaan besar kan? Lalu dijawab oleh Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Di kitab iman saya dulu tidak ada ini Pak. Tidak ada kisah ini. Makanya ketika saya baca, saya berinding ini, wallahi saya berinding. Ketika saya baca kisah tentang Maryam versi mereka itu, saya bertanya bagaimana bisa? Karena apa? Sebelum itu saya membaca kitab ulangan. Di dalam kitab ulangan itu menceritakan tentang hukum tradisi Yahudi yang merajam seorang pezina. Kan gitu. Maryam pada saat itu dituding oleh orang Yahudi berzina. Kenapa dia tidak dirajam? Kitab sebelum yang saya baca itu tidak menjelaskan tentang itu. Malah dikisahkan bahwasanya dia menikah dengan seorang laki-laki. Nggak usah kita bahas lah karena di masjid ya Pak ya. Saya seorang apologet biasa kalau cerita tuh nyambar dia ke kitab lain. Tapi di dalam Al-Quran ya terjadi mukjizat yang diizinkan oleh Allah kepada Isa ibnu Maryam. Dia bisa berbicara dalam buayan. Kalau kita baca dimulai dari ayat 24-nya surah Maryam ayat 24. Di situ dikisahkan ketika Maryam mengetahui tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh meninggalkan baninya, kaumnya. Kalau bahasa Medan kita mengatakan sporing lah Bang, Pak ya. Sporing dia. Kalau dia nggak sporing, putus. Lari dia, menghilang dia dari Bani Israel, dari orang Yahudi pada masa itu. Di ayat 24-nya dikisahkan kan begitu Maryam mengetahui kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh. Masuk akal kan? Karena dia tahu apa yang jika ini aku tetap di sini aku akan dirajam oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu di ayat 30 sampai 34-nya ketika dia sudah melahirkan di ayat 29-nya diperintahkan kepada Maryam, kembalilah kau kepada kaummu. Bagaimana aku bisa kembali sama kaumku? Kaumku tahu aku hamil tanpa seorang suami. Pulang bawa anak. Putus aku nih. Dirajam lagi aku ini. Nah, disampaikan di ayat 30. Qala inni abadullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ketika Isa ibnu Maryam berkata, aku adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab, yaitu Injil. Dan aku adalah salah satu dari nabinya Allah. Anak baru lahir ngomong Pak. Terkejut waktu itu orang Yahudi. Beserta rahib-rahib Yahudi terkejut. Sampai dikisah mereka tersungkur ke tanah. Kenapa mereka terkejut dengan hal itu? Itu bukan hal pertama yang terjadi di golongan orang Yahudi. Sebelum Nabi Isa alaihissalam berbicara dalam buayan, di dalam sejarah kitabnya Yahudi menceritakan Juraij. Pernah dengar kisah tentang Juraij, Bapak-bapak? Juraij, salah satu orang solehnya Yahudi juga pernah difitnah. Dikatakan dia berzina kepada seorang pelacur. Sehingga pelacur ini hamil.
Ketika Juraij yang hendak dirajam, dikatakan nama Juraij, tanyakan sama anak itu. Begitu lahir anaknya, dibilang, tanyakan sama anak itu, siapa yang telah menzinahi mamanya. Berbicara anak itu dalam buayan. Dan kisah Juraij itu melegenda di golongan orang Yahudi pada masa itu. Dan terjadi lagi di kisahnya Maryam, tersungkur mereka. Benar, dia bukan seorang pezina. Dan rahib-rahib Yahudi mengetahui kisah itu. Dan itulah alasan kenapa Maryam ini ya bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Jadi jawabannya apa yang istimewa dari surah Maryam 30-34? Itu surah Maryam 30-34 adalah bukti kebenaran Al-Qur'an. Bukti kebenaran Al-Qur'an apa? Ketika menceritakan tentang Isa ibnu Maryam. Ayat 30-34 adalah buktinya. Karena apa? Al-Qur'an bisa menjelaskan secara detail yang diterima dengan akal, ya, bagaimana seorang Maryam yang hamil tanpa seorang suami bisa bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Oke, kembali ya, itu hanya mukadimah aja dari Bang Farouk ya. Kembali ke apa? Perihal kedatangan Bang Farouk kemari ya. Jadi izin ya Pak Imamnya, Bang Farouk menyampaikan amanat nih dari sahabat Bang Farouk yang ada di dekat Tuan, kameranya. Dari sahabat Bang Farouk ya, dengan penyampaian terima kasih imam sholatku, karena sudah ada banyak hal yang para imam-imam ini korbankan Pak, ketika mereka berupaya untuk menjadi seorang imam. Terkadang pun ada keperluan di rumah, contoh nih istri mengatakan, Bang nanti kita pergi ke sana ya, tunggulah aku pimpin dulu sholat berjamaah di masjidku. Dia tanggalkan, dia kesampingkan terkadang keperluan pribadinya untuk umat. Jadi orang-orang yang seperti itu ya seharusnya mendapatkan kontribusi dari kita, ya perhatian dari kita. Ya ini Bapak saya sampaikan, Bapak apa namanya? Ali. Pak Ali teman-teman ya, beliau namanya Pak Ali. Bang Farouk ya. Ya sahabat Bang Farouk. Boleh dibuka karena gini ya, sahabat Bang Farouk mengetahui setiap imam itu mendapatkan 500.000 rupiah. Ketika Bang Farouk datang berkunjung, Bang Farouk sholat berjamaah di situ, Bang Farouk memberikan hadiah 500.000 rupiah supaya transparan amanahnya. Boleh Pak Imam buka, tunjukkan ke kamera jumlah rupiahnya. 500.000. Silakan apa yang disampaikan. Terima kasih kepada Bang Farouk yang sudah perhatian kepada para imam di setiap masjid di Medan ini. Semoga sehat selalu, Amin. murah rezeki dan panjang umur diberkahi. Amin. Itu aja yang kami sampaikan. Ya, yang lain ada yang mau disampaikan Pak? Ya. Saran apa? Ya, terutama kita serahkan dulu Pak Ketua. Ya, silakan. Oke, kita tutup dulu Pak ya. Bapak videonya. Ya, kita sampai di sini dulu ya teman-teman ya, yang menyaksikan videonya Bang Farouk ini. Jangan lupa teman-teman, diisi kolom komentarnya. Selanjutnya ke masjid mana atau musola mana Bang Farouk akan berkunjung. Sebutkan nama masjidnya, alamatnya di mana. Insya Allah Bang Farouk akan berkunjung ke sana. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dibagi-bagikan videonya Bang Farouk ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk sahabat Bang Farouk yang telah berbagi, syukron, jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya. Kita tutup dengan tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.